Halo semuanya, welcome to AOC Online Service. Siapapun Anda hari ini, orang Kristen maupun bukan orang Kristen, kita yang biasanya mengikuti kegiatan rohani atau yang mungkin jarang sekali mengikuti kegiatan rohani, welcome to AOC Online Service. Ini akan menjadi hari yang luar biasa buat kita semua untuk belajar dibangun jadi pribadi yang lebih baik lagi. Tidak lupa saya mengucapkan Selamat Paskah, Happy Passover buat kita semua yang merayakannya. Ini akan jadi momen di mana kita bukan hanya merayakan Yesus yang mati, yang menebus semua kegagalan, dosa dan kutuk hidup kita, tapi kita juga merayakan Yesus yang bangkit di hari yang ketiga dan kuasa kebangkitannya bersama dengan kita semua. So selama 1 jam 15 menit ke depan kita akan sama-sama menyaksikan special performance. Akan ada momen memuji, menyembah, berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Akan ada juga momen kita mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Kita akan juga belajar berdoa dan kita juga akan sama-sama memberi, dan juga akan ada momen di mana kita mendengarkan pesan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut untuk ikut tepuk tangan, jangan takut untuk tersenyum, jangan takut untuk mengatakan amin dimanapun Anda berada. Ini akan jadi hari yang luar biasa buat kita semua. So enjoy, selamat Paskah, and God bless you. Juru Selamat yang hidup dan dia ada di dalam setiap kita. So kita buka hati kita sama-sama. It's gonna be a great day. Tepuk tangan sama-sama, come on.
berada pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Anda bisa mengambil dan mempersiapkan setiap bahan-bahan saudara. Dan sementara itu kita akan berdoa, kemudian kita akan menyanyikan lagu yang setelah ini. Tuhan Yesus, kami pagi hari ini mengklaim kuasa-Mu hidup di dalam kami. Pribadi Tuhan itu juga hidup di dalam kami. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu juga hidup di dalam setiap kami. Dan Tuhan, di momen ini, di saat ini, kami memfokuskan diri kami kepada siapa pribadi Tuhan. Kau Tuhan yang membuka jalan, Kau Tuhan yang mengerjakan mujizat. Kalau Engkau bisa bangkit dari kematian, tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang terlalu sukar bagi Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Praise you God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sama-sama katakan, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Boleh angkat tangan kita sama-sama di mana kita berada. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sekali lagi deklarasikan, Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Deklarasikan buat hidup kita, come on. Even when I don't see it, you're still working. Even when I don't feel it, yeah. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. You're still working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Kami berkatakan siapa pribadimu bagi kami. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Boleh kita pegang roti dan anggur atau minuman apapun saudara bersama-sama di tangan kita. Saya berdoa ini bukan hanya menjadi sebuah ritual agama, tapi ini menjadi reminder buat kita kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati hidup di dalam saudara dan saya. Saat kita memakan dan meminumnya, kita bersatu dengan kuasanya. Dan sekali lagi saudara diingatkan Anda tidak sendiri, Anda tidak pernah menjalani hidup saudara sendirian. Kuasanya memperlengkapi kita. Angkat roti ini boleh bersama lebih tinggi dari atas kepala kita sebagai lambang kita menghargai pengorbanan tubuh Kristus. Responi dengan mengucapkan haleluya. Bukankah roti yang kita pecahkan yaitu adalah persekutuan di dalam tubuhnya Kristus. Haleluya, kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus.
angkat anggur ini bersama-sama lebih tinggi dari atas kepala kita. Sebagai lambang kita menghargai pengorbanan darah Kristus. Bukan kacauan perjanjian baru yang atasnya kita ucapkan syukur. Yaitu adalah persekutuan di dalam darahnya Kristus. Haleluya. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita tadakan kedua tangan kita bersama-sama. Mulai kita menyembah Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Anda sampaikan apa yang menjadi permohonan dan doa saudara. Sampaikan apa yang menjadi kondisi kehidupan saudara sama Tuhan. Dia peduli, dia mendengar, dia mau melakukannya buat saudara. He is still a way maker. He is still a miracle worker. Dia masih Tuhan yang mengerjakan mujizat. Even so today, even more today in Jesus' name. Tuhan, kami terima kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Oh, we receive it. We receive it, Jesus. Kami terima kuasa-Mu ya Tuhan. Kami terima mujizat yang dari Tuhan. Kami terima kehendak Tuhan. Kami terima penyediaan Tuhan buat setiap kehidupan kami. Oh, we glorify you, Jesus. Angkat tangan kita sama-sama serahkan. Glory.
dalamku selama-lamanya Tuhan. Di dalamku selama-lamanya. Yes God, yes God, yes God. Biar di momen ini kami boleh diingatkan, ketika situasi dunia seperti ini, kekuatan kami terbatas. Gak ada satu kekuatan pun yang bisa melakukan apapun yang jauh lebih hebat daripada situasi-situasi kami. Tapi biar kami tahu kami punya Tuhan yang hari ini kami rayakan. Ribuan tahun yang lalu Engkau bangkit. Setelah Kau mati, di hari yang ketiga Engkau bangkit. Dan kami yakin dan kami percaya Engkau masih bisa melakukan perkara-perkara mujizat yang mungkin sedang kami lihat atau yang mungkin sedang tidak kelihatan. Bukan berarti Engkau tidak mampu lagi, tidak. Tapi Engkau punya rencana yang lebih besar daripada rencana kami ya Tuhan. Pagi hari ini bicaralah buat kami semua, kami berdoa Tuhan. Ketika kami lagi nonton acara ini, biar kami semua boleh tahu ada Tuhan yang bangkit buat kami semua. Ada Tuhan yang cinta kami, Kau rela mati, tapi Kau juga bisa bangkit dari kematian. Dan celikkan mata kami supaya kami tahu, apapun situasi kami, ada Tuhan yang jauh lebih besar dari situasi kami. Terima kasih ya Tuhan. Beracara lebih lanjut, bicara buat kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang ada dulu lebih diberkati. Tuhan bersama berkata, yes. Saya percaya setelah ini ada beberapa hal yang sangat luar biasa. Ikutin terus, jangan tinggalkan, bakal seru banget. Bless you. Halo semuanya, welcome to AOC Online Service. Bagi Anda yang jemaat ataupun bukan jemaat dari Alpha Omega Church, kami ucapkan selamat datang di Alpha Omega Church Online Service. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat Paskah buat Anda semuanya. Dan jikalau tadi Anda sudah mendengarkan lagu pujian dan penyembahan, kami mengajak Anda untuk terus mendengarkannya, karena kami di sini percaya bahwa melalui lagu dan pujian dapat meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Jikalau tadi Anda mendengarkan kata-kata yang menurut Anda baik dan Anda yakini, Anda bisa meresponinya dengan berkata yes atau amin. Alpha Omega Church adalah gereja untuk orang-orang yang tidak sempurna dengan hashtag Church for Sinners. Jadi jikalau Anda merasa tidak sempurna seperti saya juga yang tidak sempurna, di sinilah tepatnya, karena di Alpha Omega Church kita akan bersama-sama dibangun dan disempurnakan oleh cintanya Tuhan. Bagi Anda yang baru bergabung di AOC Online Service kami dan ingin mengetahui seputar dari Alpha Omega Church, Anda bisa menghubungi admin dari Alpha Omega Church. Berikut ini ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah Komsel. Komsel berjalan seperti biasa. Anda bisa mengadakannya secara online atau kesepakatan bersama. Bagi Anda yang ingin bergabung dan belum bergabung di Komsel, Anda bisa menghubungi admin dari Alpha Omega Church. Yang kedua adalah doa malam. Doa malam tetap diadakan di rumah kita masing-masing dan kami mengajak Anda semua untuk tetap mengambil jam-jam untuk doa malam, karena kami percaya bahwa melalui doa kita akan semakin dikuatkan oleh Tuhan. Kami juga terus mengingatkan kepada Anda bahwa Alpha Omega Church memiliki YouTube channel. Jadi jika Anda ketinggalan dari serial khotbah kita yang sebelumnya, Anda bisa mengklik YouTube channel dari Alpha Omega Church dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Thank you buat pengumuman yang sudah disampaikan dan jangan lupa untuk mengikuti semua kegiatan yang ada di depan kita. Sesaat lagi kita akan dapat kesempatan untuk bisa memberi dan memuji Tuhan secara keuangan kita. Ada sebuah kata-kata yang saya ingin ucapkan dan bacakan kepada kita. Memberi bukan untuk mencari mujizat. Memberi adalah belajar mempercayakan hidup kita pada tangan Tuhan yang perkasa. Sekali lagi, memberi bukan untuk mencari mujizat. Memberi adalah belajar mempercayakan hidup kita pada tangan Tuhan yang perkasa. Suatu ketika ada orang bernama Paulus yang belajar dari seseorang yang powerful bernama Yesus. Ketika Paulus belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, Paulus menemukan bahwa Yesus adalah seorang pemberi. Oleh sebab itu di hari ini pun kita semua merayakan Yesus memberikan hidupnya, Dia memberikan nyawanya, Dia memberikan pengampunannya, Dia memberikan semua yang bisa Dia berikan, seluruh hidupnya bagi kehidupan kita untuk menebus, untuk menanggung semua dosa dan salah kehidupan kita. Saudari Yesus, orang yang bernama Paulus ini belajar bahwa ketika kita menjadi pengikut Yesus, kita pun juga perlu belajar untuk menjadi seorang pemberi atau seorang penabur. Nah, dalam perjalanan mengikut Yesus, Paulus dia belajar menjadi seorang pemberi, seorang penabur. Dan ketika dia belajar untuk memberi, dia belajar untuk menabur, dia menemukan satu hal yang menarik. Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang memberi.
Tuhan, dia tidak pernah terlalu cepat, dia tidak pernah terlambat, tapi Tuhan selalu tepat waktu untuk menolong dan menjawab kebutuhan setiap anak-anaknya. Oleh sebab itu dalam perjalanannya, dalam pengalamannya dia memberi, Paulus dia menemukan sebuah pengalaman yang luar biasa. Dan ini dia tulis, dia tuangkan dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat yang ke-19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Bukan menurut kekuatan kita, tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu memberi bukan untuk mencari mujizat, tapi memberi adalah belajar, mempercayakan hidup kita pada tangan Tuhan yang sangat perkasa. Saya teringat sebuah cerita dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13 sampai ke-16. Seorang janda Sarfat yang sudah sangat kekurangan sekali dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi paceklik, dalam kondisi kekeringan. Dia lagi cari ranting yang terakhir untuk dibakar, untuk memasak segenggam tepung dengan hanya sedikit minyak dibuli-buli. Tapi ketika dia menjumpai Nabi Elia digambarkan di waktu itu sebagai representatif Tuhan. Ketika dia menjumpai Nabi Elia bilang, buatkan saya satu potong roti. Dalam arti kata lain, Elia mengajak dia untuk berikan saya sepotong roti. Lalu dia berkata kepada Nabi Elia, saya aja ini tinggal satu genggam tepung, sedikit minyak yang terakhir, setelah itu saya akan mati. Tapi menarik satu kata dari Nabi Elia, dia berkata, jangan takut, lakukan saja. Dan ketika wanita ini dia melangkah, keluar dari ketakutannya, dari kekhawatirannya akan hari esok, dia belajar memberi kepada Nabi. Dia bukan belajar untuk cari mujizat, dia bukan hanya belajar untuk cari material, tapi dia sedang belajar untuk mempercayakan seluruh hidupnya pada tangan Tuhan yang perkasa. Dan betul, Tuhan membuktikan ketika perempuan ini, janda Sarfat ini belajar memberi, ternyata Tuhan mencukupkan dan menyediakan. Tepung itu tidak pernah habis, minyak itu tidak pernah habis sampai masa kelaparan itu pun berakhir. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, memberi bukan untuk mencari mujizat. Memberi adalah belajar mempercayakan hidup kita pada tangan Tuhan yang perkasa. Dan saya ingin mengingatkan kepada kita semua, ketika kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan, membawa kasih kita kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah kehilangan balasannya. Dia selalu membalas bagi kehidupan kita semua. Di depan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, ada nomor rekening Alpha Omega Church di mana Anda bisa menabur, baik itu lewat nomor rekening, baik itu lewat OVO atau lewat GoPay, atau Anda bisa pakai QR Code yang ada di layar. Nah, buat Anda yang bukan jemaat Alpha Omega Church, Anda bisa menabur di gereja lokal Anda masing-masing. Tapi ketika Anda menabur di Alpha Omega Church, ingatlah bahwa Anda sedang berpartner dengan Tuhan, dengan gereja lokal ini untuk sama-sama menjadi komunitas, menjadi wadah di mana orang tidak sempurna boleh terus dijembatani ngalamin Yesus dan ngalamin perubahan di dalam Tuhan. Izinkan saya mengajak kita berdoa bersama untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih buat hari yang luar biasa. Kami boleh merayakan bukan hanya Yesus yang mati, tapi Yesus yang bangkit di hari yang ketiga, dan kuasa kebangkitan-Mu itu berjalan bersama dengan setiap kami. Hari ini kami belajar ya Tuhan, bahwa memberi bukan untuk cari mujizat, tapi memberi adalah kesempatan kami belajar mempercayakan hidup kami pada tangan Tuhan yang perkasa. Kami tahu Tuhan yang mencintai kami sebelum kami tahu mencintai Tuhan, itu terus menggendong dan memegang setiap kehidupan kami. Engkau tahu kebutuhan kami yang sedang mendengarkan acara ini hari ini ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memperhatikan setiap kehidupan kami. Dan di momen kami memberi, kami ingin memberi dengan sebuah attitude. Kami tidak melakukan pemberian ini karena kami cari mujizat, tapi kami memberi karena kami tahu kami sedang mempercayakan hidup kami pada Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau kekuatan kami, Bapa yang setia, penyedia yang selalu ajaib dan luar biasa buat hidup kami. Kami siap memberi dengan sukacita, dan semua siap memberi dengan sukacita. Sama-sama kita berkata, amin. Seru dong. Iya. Ajak-ajak nih. Oh my god, girls. Lihat nih. Foto-foto di Instagramnya si Mia. Kenapa? Foto-fotonya dia sekarang ya. Pakai barang-barang branded semua. Terus, nyadar gak sih? Kalau mukanya itu makin tirus. Iya ya. Beda banget sama yang dulu. Gendut, hitam, jelek, jerawatan. Enggak banget. Iya bener. Tapi sekarang lihat nih. Ya ampun, udah glowing banget loh muka dia. Aku juga inget ya. Dulu si Mia, kalau mau makan aja sering utang ke kita-kita.
Tapi sekarang nih, lihat gayanya. Udah kayak sosialita aja. Iya ya. Atau jangan-jangan jadi sebentar orang kaya tuh dia. Wah, ya bener itu Pasti. San. Dia tuh cuman modal tampang aja. Dulu nih ya, dia tuh pernah utang aku 200.000. 200.000? Iya. Iya nih, hidungnya tuh dulu nggak semancung ini loh. Nih, sekarang mancung banget. Nih lihat, tuh ya. Pasti karbitan, diamplasin sama dia pakai duit. Bener banget, setuju aku pakai duit. Ini nih temennya si Mia. OMG, hello bello Reta. Kamu nih masih aja ya. Masih aja polos. Nih, aku kasih tahu ya. Mana ada ya. Tas Hermes, Balenciaga, terus Dio. Itu mau ngendus orang kayak dia? Ya nggak mungkin lah. Emang dia pikir dia siapa? Artis papan atas. Lah iya Reta, emang dia artis papan atas, papan luncur tuh yang ada, atau papan setrika ya? Secara kan dia itu rata. Ups, rata iya. Rata, ya. Setuju banget. Ya emang rata loh. Cuman ini lihat nih. Foto-fotonya. Halo Hani. Iya. Nanti malam kan? Nggak lupa kok. Di tempat biasanya kan? Kamu udah reserve atau aku aja yang reservein? Ih, kamu baik banget sih. Mesti deh gitu, nggak pengen aku repot. Kan aku juga nggak apa-apa. Oke deh Hani, see you tonight ya. Bye. Hai Rata. Kok di sini sama siapa? Oh, mereka. Oh. Hai Mia. Masih inget nggak sama kita teman-teman lama? Makin cetar aja sis. So pastilah. Iya nih, lama nggak ketemu, makin cetar aja outfitnya. Iya tuh temen kamu. Tasnya baru-baru lagi. Kerjaan lagi laris ya. Duh, kepo deh. Bentar Mia. Dengar-dengar katanya kamu lagi deket ya sama Pak Rendra, si direktur terkenal yang juga aktivis gereja itu. Orang kayak kamu dapat channel dari mana ya? Atau jangan-jangan kamu punya jalur khusus? Jalur khusus depan belakang. Bentar deh. Kamu tahu nggak sih, Mia? Dihukum Taurat itu ya, perempuan yang kedapatan zina sama selingkuh bakal dilempari batu sampai mati loh. Betul. Kamu udah siap? Atau ada jalur khusus juga? Sini aja. Udah deh, kenapa sih? Kalian semua terganggu. Terus mau laporin aku ke orang-orang yang sok suci itu? Silakan, gue nggak takut. Apa sih Reta? Kamu pasti berpikiran sama kayak mereka kan? Enggak Mia, enggak kayak gitu. Udahlah, biar semua orang juga tahu. Aku ini siapa? Aku ini wanita kotor. Yang lain pada suci.
Justru dengan gue kotor, harusnya kalian tuh memahami dan bantu aku buat berubah. Tapi apa? Apa pernah kalian menolong aku? Membantu? Peduli aja enggak. Yang ada di otak kalian tuh, aku nih wanita kotor, ya kan? Yang harus dijauhi dan dimusnahkan. Udahlah, aku males di sini daripada mengganggu kalian semua. Untung aja dia tahu, sadar diri kan. Kita. Wait. Gimana salahnya aku? Kan aku cuma mengingatkan. Lagian dia sendiri kan yang bilang kalau nggak ada yang ngingetin. Ketika diingetin, dia malah marah. Tapi dengan adanya itu semua, ini semua sudah kebukti. Kalau dia itu orang yang seperti apa. Yes, betul. Ya, Reta jadi baper. San, gimana? Kita juga perlu loh. Biarin, aku mah nggak butuh. Aduh, kok jadi baper semua sih? Aduh, ini kok pengeluaran bisa gede banget gini. Ray juga belum datang-datang. Telepon. Tumben bro, harus sempetin ketemu siang-siang. Nggak sibuk? Ray. Serius amat wajahmu. Santuy dikit bro. Ray, aku langsung to the point aja ya Ray ya. Ini pengeluaran, kenapa bisa membengkak kayak gini? Walah, tentang ini. Kirain mah apa? Gampang bro. Kamu kan tinggal jelasin sama Pak Alvin. Bilang, kalau biaya produksi tahun ini memang makin mahal bro. Apalagi semenjak ada coronavirus itu. Barang masuk bro, susah banget. Di situ kos kita jadi naik semua. Aduh. Kan bilang aja ke Pak Alvin. Nanti selisihnya kita bagi 2 bro. Ray. Good deal kan? Ray, kamu gila ya Ray ya? Oh, enggak. Pak Alvin itu ya Ray ya, percaya sama kita. Belum lagi dia itu deket sama pemuka-pemuka agama. Kalau dia tahu, bisa habis kita. Begini Nate, kamu harus tahu kenapa aku melakukan semua ini. Aku ini teman kamu, aku peduli sama kamu, dan aku mau bantu keuangan kamu. Aku juga tahu, sebentar lagi kamu mau menikah dengan salah satu anak dari pemuka agama di gereja itu. As your best man, I'm just doing my job bro. Biaya pernikahan itu nggak murah. Biaya gedung, I.O., foto, video. Belum lagi pre-wed. Mana mau si Olive pre-wed di Indo? Kan harus ke Europe bro. Terus bapaknya si Olive itu salah satu pemuka agama di gerejanya. Gak mungkin persembahannya sedikit. Malu bro, malu. Nah, untuk itu kita perlu strategi yang baik. Kamu anak percayaan Pak Alvin. Kamu tinggal ngelakuin semua ini. Perfect situation bro. You're just doing your job. Tapi kamu yakin dengan ide kamu? 1000% bro. Gimana? Oke lah, aku akan ajukan. Nah, gitu dong. Itu baru Nathan My Body. Nanti selisihnya cash aja. Jangan transfer. Gak boleh ada jejak. Setuju? Setuju. Oke. Oke. Aku duluan kalau gitu ya. Ya. Hati-hati ya bro. Oke. Sampai ketemu next time.
Bentar lagi ketemu sama Reni. Aku bakal dapat bagian. Tunggu aja lah. Pak Alvin. Saya nggak percaya kamu melakukan hal ini. Padahal kamu orang kepercayaan saya. Saya kecewa dengan kamu. Kenapa ya, Pak? Jangan tanya, Nit. Kamu sudah tahu. Pak, itu semua idenya Raymond, Pak. Raymond? Kok kamu malah menuduh Raymond? Kalau tidak ada Ray, mana saya tahu kamu begini. Nit, kamu sudah berapa lama kerja dengan saya? Kalau kamu ada kebutuhan, tinggal bilang aja, jangan gini. Saya paling tidak suka orang mengkhianati kepercayaan saya. Pak Alvin? Ray, gimana ini? Jadi begini Pak, tadi Nathan tuh mengajak saya bertemu dan mengajak saya untuk bekerja sama. Dia menaikkan biaya produksi supaya kita bisa dibagi 2 hasilnya Pak. Ray, ini semua ide gilamu. Cukup, Nit. Aduh, nggak datang-datang sih. Hei cantik. Loh, kok cemberut gitu sih? Kenapa? Masih kurang transferannya kemarin? Enggak kok, Hani. Cuman aku lagi gak mood aja. Kayaknya aku lagi sakit deh. Hah? Gimana sih? Kan aku udah kirim untuk yang hari ini, masa gak jadi? Iya, sorry. Tapi aku bakal janji nanti kalau sudah enakan, aku bakal kasih kamu yang enak-enak. Ya kan aku pengennya sekarang. Iya sih. Ya udah, awas besok gak kasih yang enak ya. Oke. Shalom Bu Rendra. Pak, Bu Rendra ini salah satu donatur terbesar kita loh. Suaminya Pak Rendra, Gimana kerjanya? pengusaha besar dan murah hati sekali. Shalom Bu, terima kasih banyak bantuannya. Ya. Mari Bu. Bu, silakan Bu. Iya, tangan aku lagi nggak Jadi bagus. begini Bu. Gimana dong? Bu, Bu Rendra, 10 juta. Enak-enakan sama pelaku. Mah. Enggak mah, ini orang kantor mah. Mah tunggu dulu mah, dengerin aku dulu. Aku udah bilang sama dia kok aku udah beri, tapi dia nempel-nempel aku terus. Hei, aku bisa tunjukin bukti transferan lo ya. Enggak mah, bohong. Jangan mah. Pak, kebetulan malam ini ada Yesus. Kita bawa aja dia. Kita lihat reaksi Yesus tentang wanita ini. Siapa tahu bisa jadi yang menguntungkan buat kita. baik Bu, kita urus secara konstitusi agama. Ayo Pak. Hani, tolong. Ayo. Hani. Ayo. Hani, tolong. Jadi saudara-saudara kekasih, menurut hukum Taurat, kasihlah Tuhan Allahmu. Rabi, perempuan ini ketangkap basah ketika berbuat zina. Yang pria ini mengkorupsi uang perusahaan, mengambil dari sesamanya. Menurut hukum Taurat, mereka harus dilempari dengan batu. Bagaimana menurut Anda? Guru tentunya banyak tahu tentang hukum Taurat, bukan? Dan Anda bagus dalam pengajarannya. Yesus, dia kurang ajar, merebut suami orang. Rasain kamu. Perasaan gue harus kurahan. Gimana dong itu harusnya? Udah lemparin batu aja.
Ayo Yesus, gimana ini? Siapa di antara kalian yang paling tidak berdosa? Silakan jadi yang pertama melemparkan batu pada orang-orang itu. Duh, gagal maning bos. Kita cari kesempatan untuk menghancurkan dia. Ayo. Di mana mereka yang akan melempar batu? Tidak ada, Tuhan. Aku juga tidak menghukum kalian. Iya, Tuhan, hal itu yang pantas kami dapatkan. Aku tidak menghukum kalian. Pergilah, bersihkan diri kalian, dan jangan berbuat dosa lagi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Halo semuanya, gak lupa saya mengucapkan selamat Paskah. Saya tahu kita merayakan Paskah dengan cara yang unik di seluruh dunia. Persentasenya cukup besar, semua orang harus merayakan Paskah dengan mungkin cara online ataupun apapun. Tapi saya berharap Anda pun juga semua bisa memperingati dan mengingat, bahkan Anda boleh masuk ke dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa banget. Nah, Anda baru aja menyaksikan drama yang baru aja dimainkan, ditontonkan kepada Anda. Dan ada sebuah lagu yang sangat keren sekali, yang saya percaya punya message yang sangat baik sekali. Nah, dari drama tersebut, drama ini merupakan modernisasi dari sebuah cerita Alkitab. Dan drama ini bicara tentang bagaimana, semua kita di dunia ini tidak ada satupun yang kita bisa hidup tanpa dosa. Kalau Anda perhatikan cerita tersebut, cerita ini mengingatkan siapapun kita, karena wanita ini dibawa ke depan Yesus di tengah-tengah market, di tengah-tengah pasar. Dan di situ ada pebisnis, di situ juga ada pemuka agama, bukan hanya satu agama, tapi juga pemuka agama yang lain. Karena yang justru yang waktu di situ yang membawa bukan agama Kristen, tapi juga pemuka agama yang lain. Ada ibu-ibu rumah tangga yang lagi ada di sana, ada juga orang dewasa dan lansia pun yang juga muda pun juga ada di sana. Nah, dari cerita ini mengingatkan kita semua, Anda dan saya yang juga lagi nonton acara ini, bahwa gini, tidak ada dari satupun dari kita yang bersih, clean. Gak ada satupun dari kita. Semua kita manusia, siapapun kita, sekali lagi, petinggi agama, bukan hanya Kristen, termasuk agama apapun. Gak ada satupun manusia yang sempurna, yang tidak berdosa. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Muslim, dan lain sebagainya. Tidak ada satupun kita manusia yang bisa hidup tanpa dosa. Oleh karena itu Tuhan ngomong dalam Roma 3 ayat 23, saya berharap ini boleh ngingetin kita semua dalam bahasa Indonesia masa kini. Semua orang, yang artinya literally semua orang, gak peduli apapun agama saudara, gak peduli apapun profesi Anda, gak peduli apapun situasi Anda. Semua orang sudah berdosa dan jauh dari Allah yang hendak menyelamatkan mereka. Semua orang, hari ini saya berharap Anda yang duduk dan nonton, ini juga boleh relate buat kehidupan saudara semua. Bahwa semua kita ini sudah berdosa dan jauh dari Allah yang hendak menyelamatkan kita. Oleh karena itu,
Tuhan Yesus ketika dia didatengin pemuka agama dan orang-orang lain, ada ibu rumah tangga, pebisnis, lalu mereka menemukan wanita yang ketangkep berzina ini yang Yesus katakan sama mereka semua ini tadi yang saya tadi katakan. Entah pebisnis, ibu rumah tangga, pemuka agama apapun, Kristen maupun bukan Kristen. Ini yang Yesus katakan waktu wanita berdosa itu dibawa kepada dia. Ini yang dia katakan dalam Yohanes 8 ayat 7, ini yang dia katakan. Kamu yang tidak berdosa, silahkan lempari batu ke wanita ini yang pertama kali. Kalau ada di antara kamu yang gak berdosa, silahkan lemparin batu pertama kepada wanita ini. Dan ternyata dari antara semua mereka, gak ada yang berani satupun ngelempar batu yang pertama. Sampai akhirnya mereka perlahan-lahan mereka pulang. Nah, saya kepingin ajak kita lihat bersama-sama, ini adalah poin bahwa harus ngingetin kita semua. Gak ada satupun di antara kita yang sempurna. Semua kita punya dosa. Nah, tapi ada kabar baiknya buat Anda semua, Kristen maupun bukan Kristen. Anda mungkin pebisnis, ibu rumah tangga, remaja, dewasa, lansia, Anda petinggi agama Kristen maupun bukan Kristen. Ini yang good news-nya buat kita semua. Good news-nya adalah gini, Tuhan cinta pendosa. Dia sayang kepada pendosa seperti saya, seperti Anda semua. Sekali lagi, saya pun juga orang yang punya kelemahan. Saya pun adalah orang yang punya dosa, tapi ini yang kerennya. Yesus cinta pendosa seperti saya dan juga seperti Anda semua. Dan oleh karena itu waktu dia datang ke dunia, dia mati karena dia mau beresin urusan dosa kita. Kenapa itu big deal? Karena tahu nggak? Saya ketemu sama banyak orang yang ketakutan dengan dosa mereka. Sesukses apapun mereka takut urusan dengan dosa mereka. Nah, oleh karena itu ada seorang pembicara yang sangat hebat namanya adalah Billy Graham. Dia berkata kata-kata seperti ini. God proved his love on the cross when Christ hung and bled and died. It was God saying to the world, I love you. I love you. Ini Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada kita ketika dia ada di salib. Dan ketika Yesus digantung, dia berdarah dan dia mati, itu adalah momen di mana Yesus berkata kepada dunia, "Hei, aku cinta sama kamu. Aku cinta sama kamu." Dia tahu kalau kita berdosa dan dia nggak mikir membuang Anda dan membuang saya. Tapi dia memikirkan justru untuk ini. Dia mikirin datang ke dunia, mati buat kita. Anda mungkin pikir, oke, kalau Yesus mati buat kita, apakah dosa kita emangnya bisa terus dihilangin? Enak banget, yes, memang enak banget. Tapi saya kepingin ajak saudara lihat ini bersama-sama. Saya punya sebuah peragaan buat Anda. Saya nggak tahu kita bisa punya dosa itu macam-macam ya. Ada sebagian dari Anda yang dosa Anda itu diketahui banyak orang. Orang kenal dosa saudara. Orang tahu dosa saudara. Istilahnya kalau kayak cairan itu warnanya merah banget. Kelihatan banget. Orang kenali. Bahkan orang label Anda dengan dosa saudara. Dosa Anda kelihatan banget. Nah, tapi ada sebagian dari kita yang kita punya dosa. Dosa kita tuh hitam banget. Gak banyak orang tahu dosa kita. Gak banyak orang tahu kelemahan kita. Dan kita simpen dosa kita ini supaya gak ada yang ngerti. Dan sebagian dari Anda duduk di tempat ini dan Anda berkata, di layar ini dan Anda berkata, gak ada yang tahu kok, pasanganku gak tahu, keluargaku gak tahu. Tapi seberapapun hitamnya, jeleknya, kelemahan-kelemahan kita, yang menarik adalah gini, kalau saudara punya Yesus, dia adalah Tuhan yang memikirkan datang dan basuh dosa saudara. Dan ingat saya katakan, kalau dosa saudara diampuni, dia ngampuni sekali, untuk semua dosa saudara, dosa yang kemarin, hari ini yang akan datang. Dan ini yang terjadi. Dosa Anda kelihatan atau enggak ada yang kelihatan sekalipun, ketika ada darah Yesus membasuh dosa saudara, hal yang kelihatannya merah atau hal yang kelihatannya hitam, itu perlahan-lahan mulai dibuat jadi berbeda. Dibuat jadi
bersih. Tahu-tahu, wow, yang merah nggak jadi lagi merah. Yang hitam nggak jadi lagi hitam. Tapi tahu-tahu Yesus bisa membersihkan, dia bisa mengampuni, dia bisa merubah. Dari warna yang kacau, warna yang gelap, jadi warna yang terang. Nah ini yang menarik. Nah Yesus bukan cuma datang ke dunia ini cuma mati. Tapi yang menarik adalah gini. Di hari yang ketiga dia bangkit. Lukas 24 ayat 1-7. Saya kepingin ngajak kita baca cerita ini perlahan-lahan. Di momen kebangkitan Yesus ini saya berharap kita semua bisa menemukan cerita ini. Ayat ini berkata, pada hari Minggu pagi-pagi sekali, wanita-wanita itu pergi ke kuburan, membawa ramuan-ramuan yang sudah mereka sediakan. Di kuburan mereka mendapati batu penutup kubur tersebut sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kuburan itu, tetapi tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus di situ. Sementara mereka berdiri di situ dan bingung memikirkan hal itu, tiba-tiba 2 orang dengan pakaian berkilau-kilauan berdiri dekat mereka. Mereka ketakutan sekali, lalu sujud sampai ke tanah. Sementara 2 orang itu berkata kepada mereka, mengapa kalian mencari orang yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Ingatlah apa yang sudah dikatakannya kepadamu sewaktu ia masih di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan kepada orang berdosa, lalu disalibkan, pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Dan saya kepingin ngajak kita ngelihat ini bersama-sama, bahwa Yesus, dia bisa bangkit dari kematian. Nah kebangkitan Yesus itu memberikan kepada kita keyakinan bahwa gini, jalan dengan Yesus tidak ada kuasa yang dapat mengikat Anda. Jalan dengan Yesus tidak ada kuasa yang dapat mengikat Anda. Sekali lagi saya katakan, jalan dengan Yesus tidak ada kuasa yang dapat mengikat Anda. Karena ini kematian pun gak bisa nahan Yesus. Nah oleh karena itu, kuasa apa yang ngikat kita? Ada beberapa kuasa. Yang pertama adalah kuasa dosa. Kuasa dosa. Kalau Anda hidup, Anda punya dosa apapun, orang yang lain gak ada yang tahu, ataupun semua orang tahu dosa saudara. Seperti tadi saya katakan, siapapun Anda mungkin pebisnis, Anda mungkin ibu rumah tangga, Anda remaja, lansia, Anda mungkin petinggi agama, izinkan saya berkata, Yesus sanggup melepaskan kita dari semua dosa-dosa kita. Sebagian dari Anda mungkin berpikir, oh aku berdosa karena kutukan orang tua. Dikutuk loh aku ini, Yesus bisa lepaskan Anda dari kutukan. Karena kegagalan masa lalu, Yesus bisa lepaskan Anda dari kegagalan masa lalu. Karena trauma, Yesus bisa lepaskan Anda dari trauma masa lalu. Atau Anda mungkin berkata, Esra aku lahir begini. Izinkan saya berkata, yes, Anda lahir begini sekalipun, Yesus bisa lepaskan Anda. Anda mungkin berkata, aku gak sengaja jatuh dalam dosa dan aku terjebak, aku gak bisa ngapa-ngapain. Izinkan saya berkata, Yesus pun bisa lepaskan Anda dari jebakan apapun. Ada seorang pembicara yang berkata kata-kata ini, if Jesus rose from the dead, then you have to accept all that he said. Kalau Yesus bangkit dari kematian, maka kamu mesti menerima semua yang dia katakan. If he didn't rise from the dead, then why worry about any of what he said? Kalau Yesus gak bangkit dari kematian, ngapain ngurusin semua yang dia omongin? Anggap, the issue on which everything hangs is not whether or not you like his teaching, but whether or not he rose from the dead. Masalahnya bukan kamu suka apa gak suka pengajaran Yesus. Tapi masalahnya dia bangkit gak dari kematian. Dan ini yang membuat Yesus itu adalah Tuhan yang powerful. Karena dia bangkit dari kematian. Bukan cuma pengajarannya keren ataupun gak keren. No, dia bangkit dari kematian. Nah yang pertama kuasa dosa. Yang kedua adalah ini, kuasa apapun. Anda bicara boleh soal kutuk atau bicara soal kegagalan, sakit penyakit. Tahu gak? Anda boleh perhatikan saya. Yesus bahkan membangkitkan orang sebelum kebangkitannya. Yesus menyembuhkan orang sebelum kebangkitannya. Kalau sebelum kebangkitannya dia bisa sembuhkan orang, bangkitkan orang, apalagi setelah kebangkitannya. Saudara semua perlu tahu bahwa Yesus kita sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Nah, lalu Anda mungkin bertanya, gimana dengan situasi corona seperti ini? Sekarang ini, sebagian dari Anda mungkin gak kena virus ini. Sebagian dari saudara mungkin Anda terkena atau anggota keluarga saudara terkena. Apakah berarti Tuhan kalah? Apakah berarti Tuhan gak mampu? Izinkan saya berkata kepada saudara semua,
Yesus mampu. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, dia mampu bersihkan Anda semua. Ingat tadi saya tunjukkan kepada Anda, dosa yang kelihatannya merah, dosa yang kelihatannya hitam, dia bisa ketika ada darah Yesus, Anda punya Yesus, dia sanggup membuatnya putih, bersih. Dan saya kepingin ajak kita semua melihat bersama-sama. Kalau Tuhan sedang gak ngerjakan sesuatu seolah-olah, bukan berarti dia diam. Bukan berarti dia sedang kalah. Enggak. Ada cerita kehidupan seorang di Alkitab namanya adalah Ayub. Ayub waktu itu dia orang yang sangat punya sekali. Tapi diceritakan di situ iblis mau ngerjain dia dan minta izin dulu sama Tuhan. Tuhan gak pernah bawa penyakit. Tuhan gak pernah kirimkan pencobaan. Tapi Tuhan cuma biarkan pencobaan terjadi. Tapi izinkan kalau Anda ngalamin, Tuhan gak mengizinkan Anda sampai jatuh tergeletak. Tapi Tuhan akan mengangkat saudara tepat pada waktunya. Bukan Tuhan sedang kalah. Ayub keluarganya lagi habis, lagi sakit, ekonominya juga lagi hancur. Tapi Tuhan bukan sedang kalah, no. Tapi Tuhan sedang mengizinkan untuk mendemonstrasikan sesuatu. Ada sesuatu yang lebih besar daripada kalah atau menang pikiran kita, betul nggak? Seringkali manusia ini kan punya pikirannya sendiri, menang atau kalah pikirannya sendiri. Kalau orang mati umur panjang, matinya baik-baik, oh berarti itu orang itu baik. Itu kondisi kematian yang kita inginkan. No. Siapa bilang kalau ada umur panjang dan mati baik-baik berarti ada diberkati Tuhan? Izinkan saya berkata, Yesus mati dengan gak umur panjang, Yesus mati umur pendek. Dengan cara yang sangat mengerikan. Murid-muridnya Yesus gak semuanya mati dalam umur panjang. Mereka mati dalam umur yang pendek. Dengan cara yang sangat mengerikan. Tapi kita manusia punya kamus kita sendiri, baik atau buruk. Nah demikian juga kamus menang atau kalah, seringkali kita punya sendiri. Kalau jawaban doa kita lagi gak terjadi, seolah-olah Tuhan lagi kalah. No, tahukah Anda Tuhan punya rencana jauh lebih besar daripada menang atau kalah imajinasi kita. Dia punya rencana yang lebih besar daripada menang atau kalah imajinasi kita. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu Tuhan Yesus ingin berkata kepada kita semua hari ini, Matius 11 ayat 28. Come to me, all who are weary and heavily burdened. Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bahkan dikatakan gini, letih lesu dan berbeban berat dalam Amplified Version dikatakan, by religious rituals that provide no peace. Oleh ritual agama yang gak ngasih damai sejahtera. Datanglah kepadaku. And I will give you rest. Aku akan kasih kamu ini kelegaan. Hari ini semua saudara perlu datang kepada Yesus. Siapapun saudara, Kristen maupun bukan Kristen. Anda rasa dosa saudara banyak ataupun gak banyak, datang kepada Yesus. Dia bisa kasih kelegaan. Nah apa yang dapat kita lakukan? Ezra, thank you. Wow. Ini yang Yesus katakan, bukan saya yang undang, tapi yang Yesus undang saudara. Nah apa yang dapat kita lakukan kalau kita tahu ini semua? Ada beberapa hal, yang pertama adalah gini, punyailah gaya hidup baru dari tabiat lama. Punyailah gaya hidup baru dari tabiat lama. Kalau Anda tahu bahwa Yesus cinta saudara, meskipun Anda seringkali ngecewain dia mau datang buat saudara, dia mau ngampunin dosa saudara. Hey, ayo kita hargai dengan tidak menyia-nyiakan pengampunan Yesus. Punyailah gaya hidup baru dari tabiat lama. Nah yang kedua adalah gini, hiduplah dengan pengharapan. Hiduplah dengan pengharapan. Jangan seperti orang yang hidup gak punya pengharapan. Masalah sedikit udah kayak masalah segunung. Hiduplah punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan adalah gini, masalahnya segunung, tapi dia hidup kayak orang yang masalahnya sedikit. Why? Karena dia punya pengharapan. Karena Yesus kita hidup, kita bisa punya pengharapan atas masa depan kita. Karena Yesus kita bisa bangkit dari kematian, Yesus kita bisa membangkitkan kita dari semua problema kita. Mungkin masalah bisnis, masalah sakit penyakit, masalah kematian. Yakini Tuhan punya rencana yang lebih baik daripada rencana kita sendiri. Paul Coelho dia pernah berkata, dalam tulisannya The Alchemist dia berkata, when we love, we always strive to become better than we are. When we strive to become better than we are, everything around us become better too. Ini loh, kalau kita dikatakan ketika kita mencintai, kita selalu memperjuangkan untuk jadi lebih baik daripada kondisi kita sekarang. Ketika kita terus berjuang dan kita jadi lebih baik,
maka semua di sekitar kita jadi lebih baik juga. Kalau Anda hidup punya pengharapan, dengarkan saya, maka situasi pekerjaan saudara pun bisa berubah jadi lebih baik. Situasi keluarga saudara pun bisa jadi lebih baik karena Anda punya pengharapan. Anda strive, Anda hidup dengan punya semangat, punya gairah. Bill King dia pernah berkata, yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift of God, which is why we call it present. Kemarin adalah sejarah, besok adalah sebuah misteri. Hari ini adalah hadiah dari Tuhan yang kita sebut masa kini. Apa yang saudara mau lakukan supaya hari depan Anda jadi hari depan yang penuh kemenangan? Hari ini hiduplah dengan pengharapan. Maka hari depan saudara itu akan jadi hari depan yang penuh dengan kemenangan. Nah, oleh karena itu ini yang dapat kita lakukan. Yang pertama, punyailah gaya hidup baru dari tabiat lama. Yang kedua adalah hiduplah dengan pengharapan. Yang ketiga adalah gini, hiduplah dengan kepercayaan. Sekali lagi saya ulang, bukan soal menang atau kalah. Bayangan kita manusia, no. Tapi bisakah kita percaya, apapun situasi kita, Tuhan punya rencana. Apapun situasi kita, Tuhan punya rencana jauh lebih besar daripada menang kalah bayangan kita. So hari ini kalau saudara datang ke tempat di layar ini, dimanapun Anda berada, Anda merasa Anda kalah, punyailah keyakinan kalau saudara datang kepada Yesus, Dia akan membersihkan semua dosa saudara. Ini yang Dia akan lakukan. Dia akan bersihkan semua dosa saudara. Yang merah, yang hitam. Dia akan bersihkan. Dan izinkan saya berkata, kalau hari ini Anda berkata, aku ini mungkin usahaku jadi gagal, mungkin karena ada dosa A atau dosa B. Izinkan saya berkata, kalau Anda datang kepada Yesus, Dia pun juga mau pulihkan. Selain Dia ampuni, Dia juga mau pulihkan usaha saudara. Dia bisa bangkit dari kematian, Dia bisa pulihkan usaha saudara. Anda ngalamin apapun, sakit penyakit dan Anda merasa, gak ada harapan. Yesus bisa sembuhkan saudara. Kalau toh Anda gak sembuh, Yesus punya rencana yang jauh lebih besar. Jangan hidup seperti orang stres, tapi hiduplah seperti orang punya pengharapan. Hari ini saya yakin, saya percaya, saya kepingin kita semua sadar. Tuhan kepingin kita semua tahu bahwa Tuhan itu memberikan pengharapan buat kita. Dia masih bisa kasih kemenangan. Dan saya yakin, saya percaya ketika kita tahu Anda yang unclean, Anda yang kotor, hidup Anda mungkin warnanya merah, hitam. Dia bisa buat Anda bersih, putih lagi. Karena Dia ngampuni dan Dia bisa memulihkan kita semua. So, poin yang ketiga adalah yang dapat kita lakukan adalah gini, hiduplah dengan kepercayaan. Apa maksudnya? Seringkali kita cuma mau lihat menang dan kalah yang definisi kita yang tadi saya bicarakan. Kalau gua menang aku happy, kalau gua kalah I'm not happy. Tapi kita perlu bisa hidup lebih daripada sekedar menang dan kalah definisi kita. Kita bisa perlu hidup dengan ini, percaya. Karena gini, saudara dengerin, Tuhan gak latah. Sekali lagi saya ulang, Tuhan gak latah. Dikit-dikit pengen menang, dikit-dikit pengen menang. No, Tuhan gak kayak gitu. Tapi Dia punya rencana yang jauh lebih panjang, jauh lebih besar daripada rencana kita. Oleh karena itu kita perlu belajar hidup percaya sama Tuhan. Kalau Anda ngikutin di YouTube kita, di beberapa hari kemarin, Pastor Elia cerita tentang bagaimana Yesus disiksa, Yesus disalib. Bayangkan kalau semua murid-murid Yesus lihat Yesus disalib, semua orang akan komplain. Anda yang percaya Yesus pun Anda akan komplain, mana Yesus mati, mana Yesus gak bisa apa-apa. Tapi ini, sekali lagi, Yesus gak latah, dikit-dikit mau menang. Tapi Yesus Dia tahu, Dia punya rencana yang jauh lebih besar daripada rencana manusia, daripada rencana iblis sekalipun. Oleh karena kita perlu hidup dengan percaya. Hari ini kalau Anda adalah orang yang hidup ngalamin istilahnya seolah-olah kekalahan dalam hidup Anda, dan Anda merasa Anda mau meninggalkan iman saudara, biar hari Minggu ini firman Tuhan mengingatkan saudara, Yesus kita adalah Yesus yang bangkit. Yang setuju katakan yes. Yesus kita adalah Yesus yang menang. Kalau Dia bisa mengalahkan kematian, Dia bisa mengalahkan apapun yang jadi pergumulan dalam kehidupan saudara. Dia bisa kasih kemenangan buat Anda, karena kita punya Yesus yang jauh lebih besar daripada kuasa apapun yang di dunia ini. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya kepingin mengakhiri akhir ibadah hari Minggu ini. Jangan matikan YouTube saudara terlebih dahulu. Tapi saya ingin mengakhiri ibadah kita hari ini bukan dengan nangis. Tapi saya tahu minggu ini adalah minggu kebangkitan. Kalau Anda lihat orang bangkit,
Anda happy. Kalau Anda lihat orang menang, Anda merayakannya. Saya kepingin aja Anda berdoa dan nyanyi habis gini, tapi saya nggak mau doa dengan nangis. There's nothing wrong dengan orang nangis. Tapi saya kepingin kita mengakhiri ibadah ini terngiang-ngiang di kepala saudara dengan Anda tahu Yesus bangkit and let's celebrate it together. Jangan mati karena lagunya bakal asik banget. Oke? Tapi sebelum kita nyanyi, saya kepingin ngajak saudara. Kalau ada di antara saudara yang Anda tahu, aku bersyukur ada Tuhan yang kayak gitu. Mikirin ngampunin dosa, kasih kemenangan. Aku mau Tuhan itu jadi bagian dalam hidupku. Ayo kita doa sama-sama ya. Kita doa sama-sama. Anda bisa doa dengan bersyukur, ketawa, mensyukuri ada Tuhan yang mau ngampuni kita. Tirukan doa saya sama-sama. Mari 2, 3. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Thank you. Ada Tuhan yang mikirin orang-orang yang berdosa seperti aku. Siapapun aku. Apapun latar belakangku. Thank you untuk memikirkan. Datang ke dunia. Mati. Bangkit buat aku. Aku tahu semua dosaku diampuni. Dosa yang kemarin, dosa hari ini, dosa yang akan datang, diampuni. Bahkan, aku lihat kuasa kebangkitan. Aku punya Yesus yang bangkit. Hidupku pun ngalamin kebangkitan yang luar biasa. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, saya kepingin aja Anda semua berdiri dari tempat duduk Anda, dimanapun Anda berada. Dan saya berharap lagu ini boleh kasih suasana sorga, suasana asik-asik, suasana ajib-ajib di rumah saudara. Saya nggak kepingin sekali lagi mengakhiri dengan sedih, tapi let's end this happy and strong. Nyanyi sama-sama yuk. Lagu ini bicara kita dicintai Tuhan sama-sama. Yeah. Come on, music. Kuasa
dicintai oleh Tuhan dengan kasih sangat luar biasa. Bless you. Bless you.